Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang hari ini besok mungkin akan diperingati oleh bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan. Hari ini tanggal 16, besok tanggal 17. Ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat yang Allah limpahkan oleh Tuhanmu, penciptamu, fahaddits, nyatakanlah. At-tahadduts bin ni'mah. Nah, ada seorang ulama, Dr. Muhammad Ahmad As-Salabi, seorang sejarawan dari Libya. Beliau menulis di media sosialnya, bukan hal yang sia-sia Allah menetapkan rezeki kita, padahal kita masih dalam perut ibu kita. Bukan hal yang sia-sia Allah menentukan umur kita, padahal kita belum dilahirkan oleh ibu kita. Allah menghendaki semua umat Islam tenang dalam hidupnya, karena rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita tidak akan direbut oleh orang lain. Allah inginkan umat Islam tenang, karena walaupun pasukan mengepung, kalau ajal belum ditetapkan tidak akan datang. Jadi bahkan baik buruk kita, jodoh, rizki, hidup mati, itu sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Maka tidak mungkin ada nikmat yang sangat besar Allah tidak mengajarkan ada apa di balik itu. Hikmah yang besar. Maka ayat pertama surah kedua, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat kedua ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada satupun keraguan, tidak ada sesuatu yang meragukan, semuanya yakin atas petunjuk Allah SWT. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidak mungkin ada satu peristiwa besar dalam kehidupan manusia kok tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tujuannya, hikmahnya, dan sebagainya. Ya. Sehingga kemerdekaan yang menjadi nikmat yang luar biasa ini, ya, kita syukuri dengan cara tadabbur,
memahami, menghayati, menelaah dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pendahuluan, makna kemerdekaan dalam pandangan Islam. Apa itu merdeka? Al-hurriyah kalau dalam bahasa Arab. Ya. Karena kemerdekaan itu bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, tapi juga berkaitan dengan iman, dengan Islam kita. Oleh karena itu, budak hamba sahaya yang belum merdeka, itu nilainya setengah manusia. Belum penuh karena dia terikat oleh berbagai hal. Dia masih harus izin bahkan untuk ibadah, untuk keperluan pribadinya. Nah, kemerdekaan itu bukannya berkaitan dengan duniawi, tapi juga kemerdekaan dalam ibadah, kemerdekaan dalam memilih agama. Ya. Bagaimana bangsa yang dijajah itu betul-betul ditindas. Kita lihat di Palestina, ya, yang boleh masuk sholat di Masjidil Aqsa hanya yang usianya di atas 40. Itu contoh bangsa yang tidak merdeka, bangsa yang dijajah seperti bangsa Turkistan Timur. Ya, bahkan ya, mereka tidak bisa puasa. Maka merdeka bukan hanya berkaitan dengan fisik, juga berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu, tidak ada nikmat yang lebih setelah iman dan Islam melebihi nikmat merdeka. Karenanya ketika kita diberikan kemerdekaan, Allah memberikan petunjuk. Begini loh untuk mensyukuri kemerdekaan. Ya, bukan panjat pinang. Ya. Masya Allah, itu kan sebenarnya ya Masya Allah, sebenarnya panjat pinang ini kan ngelihat permainan yang dulu katanya. Ya orang Belanda seneng ngelihat orang pribumi pada rebutan kayak begitu. Ya. Hal-hal yang kita syukuri dengan sesuatu yang Allah ajarkan. Apa itu makna kemerdekaan? Ketika seseorang memahami makna sesuatu, ia akan kemudian setelah paham, oh ternyata begini, maka follow up-nya. Jika demikian, maka saya harus begitu. Sebelum penaklukan Persia di kota Qadisiyah, Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, ini seorang kulit hitam, tapi sahabat yang terbaik. Ini luar biasanya Islam. Ya. Budak dalam pandangan Islam tidak lebih rendah dibandingkan tuannya. Seorang tuan boleh memiliki budak dengan syarat makan dan pakaiannya sama. Ya. Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, punya budak namanya Nafi'. Tahukah siapa Nafi'? Nafi' itu periwayat hadis terkemuka. Ya. Di dalam buku Silsilatul Dzahab, perawi hadis dalam zaman tabi'in yang terbaik namanya Nafi'. Periwayat Al-Quran terbaik namanya Nafi', budak. Budaknya Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar berhalangan hadir ngisi kajian, siapa yang ganti? Imam Nafi', coba. Itu budak jadi syekh. Dan bukan cuma satu, ada ratusan budak. Bahkan yang membebaskan Baghdad dari penjajahan bangsa Mongol adalah bangsa Mamalik. Mamalik itu berasal dari Mamluk, para budak. Budak-budak yang hafal Quran dibebaskan jadi merdeka, jadi panglima perang. Ini penghormatan Islam terhadap para budak. Kemerdekaannya mereka, itu begitu mereka dimerdekakan, hafal Quran merdeka, hafal Quran merdeka. Jadi anak-anak kecil-kecil itu, anak-anak para budak itu, ya, memang waktu itu ada peperangan di mana-mana sehingga perbudakan tidak
bisa dihapuskan. Ya, sekarang mungkin dihapuskan. Tapi mungkin nanti akhir zaman akan kembali. Di akhir zaman nanti akan kembali zaman perbudakan. Itu sabda Nabi SAW. Ya. Nah, saya kembali ke sini. Nah, Rib'i bin Amir ini seorang mantan budak. Tapi kita bisa tahu bagaimana Bilal bin Rabah, mantan budak yang istilahnya menyingkirkan para mantan tuan-tuan. Abu Sufyan itu pernah marah dan dongkol. Beliau dalam satu majelis, beliau duduk di samping Rasulullah SAW. Datang Zaid bin Harithah, mantan budaknya Nabi. Abu Sufyan suruh geser. Datang Bilal, Abu Sufyan suruh geser. Yang datang budak-budaknya Abu Sufyan suruh geser. Dia nggak terima. Ada rasa dongkol. Lalu Nabi mengatakan, Allah marah kepada orang yang membuat Bilal marah. Juga, Allah akan marah kepada orang yang membuat Bilal marah. Abu Dzar sampai dikatakan, wahai Abu Dzar, engkau adalah manusia yang di hatimu masih ada sifat jahiliyah. Beliau tanpa konfirmasi, karena mendengar laporan dari Bilal, wahai Rasulullah, tadi Abu Dzar mengatakan kepadaku, wahai anak budak hitam. Maka Nabi langsung panggil, wahai Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau ini manusia yang di hatimu masih ada sifat jahiliyah. Ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW menghormati kemerdekaan manusia. Ya. Sehingga membebaskan budak itu menjadi amal yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa kafarah membebaskan budak. Ya. Awalnya Rib'i ditolak oleh Rustum karena beliau adalah laki-laki kulit hitam. Nah, sikap ini yang kemudian menjadikan Rib'i mengatakan, kalian ini manusia apa? Kalian menyembah antar manusia. Kalian membedakan antar manusia. Kami tidak. Nah, kalian bangsa yang masih terjajah. Di antara kalian menjajah kalian sendiri. Ya. Ini prinsip ini sudah ada jauh sebelum Barat mengenal egalite, fraternite dan apa itu tiga prinsip itu. Ya. Bukan berarti seperti yang apa namanya lambang Prancis itu kebebasan, kemerdekaan dan apa itu ya. Ada freedom of choice dan sebagainya. Islam sudah mengenal itu. Ya. Laisa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara Arab dengan non-Arab kecuali karena takwa. Itu pidato Nabi di Haji Wada. Wahai manusia, kalian adalah anak cucu Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Begitu. Kalian sama. Dari persamaan hak yang di Amerika baru dikenal setelah ratusan tahun merdeka, ya kan? Masih ada apartheid sampai hari ini, sampai ada yang kemarin Josh siapa? Yang Black Lives Matter, ya kan? Sampai hari ini masih ada Amerika diskriminasi. Islam sudah menjadikan bangsa-bangsa sama semua. Itulah mengapa ketika Fathu Makkah, ketika Mekah ditaklukkan, Nabi perintahkan, wahai Bilal, naiklah engkau ke Ka'bah. Siapa yang jadi ini? Ya, kalau nggak salah Umar bin Khattab. Bayangkan orang-orang para pimpinan, ya, para bangsawan, punggungnya buat tangga mantan budak Bilal bin Rabah. Bilal naik untuk adzan. Masya Allah, ini sebuah pesan. Kalian sama. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum meyakinkan bahwa Rib'i adalah laki-laki terbaik di tengah mereka. Lalu terjadilah dialog berikut ini. Coba kita lihat hari ini di Amerika. Kulit hitam itu sangat sulit untuk bisa mendapatkan tempat yang terhormat. Ya.
tetap kulit putih. Coba lihat di Australia, orang aborigin itu terpinggirkan. Sampai hari ini dalam pikiran kita, dalam mindset kita masih mengatakan penemu benua Amerika itu Christophorus Columbus. Sampai orang Amerika disebut Indian karena menyangka itu orang India. Padahal bangsa Maya, bangsa Aztec sudah punya piramid di sana. Kok disebut yang menemukan Christophorus Columbus? Yang lain nggak dianggap sebagai manusia. Yang dianggap manusia hanya yang kulit putih, dan kita ikut sampai hari ini. Nah, jadi nanti kalau ada pelajaran sejarah, anak-anak diajari siapakah penulis benua Amerika? Orang Amerika, begitu. Nah iya toh. Siapakah Christophorus Columbus? Ya, perampok kesasar. Ya, karena dia datang setelah itu emas dan kekayaan alam Amerika dibawa ke Spanyol, kan begitu. Perampok kesasar. Ini karena mindset kita dibolak-balik ya. Penemu benua Australia Abel Tasman katanya. Orang aborigin sudah tinggal di situ ratusan tahun. Orang Bugis sudah sampai ke sana. Ya. Rustum bertanya kepada Rib'i, dengan membawa pesan apa engkau datang ke sini? Ya. Jadi satu-satunya utusan yang tidak mau tunduk. Yang lain harus nunduk, bungkuk, dia nggak mau. Dalam cerita yang lain disebutkan beliau bungkuknya mundur. Dia tuntun kudanya, ditambatkan di depan tendanya. Jadi menunjukkan bahwa kami bangsa merdeka. Lalu Rib'i bin Amir menjawab, kami datang ke sini diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja. Dari kehidupan dunia yang sempit menjadi luas, dan dari kezaliman segala agama menuju keadilan Islam. Inilah tujuan tujuan penyerangan Islam. Maka kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, iya. Mana ada orang yang dengan sukarela tiba-tiba ya saya masuk Islam, kan enggak. Nah, ketika Rasulullah SAW mau menyerang Mekah, apa kata beliau? Ji'nakum bidzabhi. Wahai orang Mekah, kami akan datang pada kalian untuk menyembelih kalian. Ini bahasa perang, ya kan? Bahasa say war. Begitu mereka tidak melawan, siapa yang masuk Ka'bah aman. Siapa yang masuk rumahnya Ibnu Abi Sufyan aman, ya. Begitu sampai ke Mekah, ancaman itu hilang tiba-tiba. Kemudian beliau mengatakan, ya, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian merdeka, kalian bebas loh. Nah, tetapi sebelum terjadi masuk ke kota Mekah, beliau adakan saywar dulu. Masuk Islam, kalian selamat, ya kan gitu. Biar takut, orang mereka itu Romawi. Orang Romawi yang kekuatannya sepertiga dunia. Persia yang kekuatannya sepertiga dunia. Kok kita datang nggak bawa pasukan? Nyuruh maksa mereka masuk Islam, diketawain. Ya. Ini yang kedua. Kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, ini. Yang ketiga, disebarkan dengan pedang bukan untuk menzalimi penduduknya, tetapi membebaskan penduduk dari kezaliman bangsa lain. Islam di bawah pimpinan Amr bin As, Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Mesir takluk. Ya. Yang diserang oleh umat Islam bukan rakyat Mesir, tetapi pasukan Romawi yang menjajah Mesir. Romawi pergi
Rakyat Mesir berterima kasih pada kaum muslimin, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong menjadi muslim, dan hari ini mayoritas Islam di Mesir. Demikian pula di Syam yang dijajah oleh Persia. Ketika Persia kalah dan mereka lari terbirit-birit, kaum penduduk Syam berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satupun dalam sejarah manusia penjajah kok kemudian agamanya diikuti dengan sukarela oleh bangsa yang dijajah. Maka kalau dikatakan Islam sebagai penjajah, bukan. Islam menyerang untuk membebaskan bangsa tersebut dari penjajahan bangsa lain atau bangsanya sendiri. Seperti di India, itu ada kasta-kasta kan, sehingga kasta tertinggi bahasanya nggak menjajah karena satu bangsa ya. Padahal hakikatnya kan sama. Feodalisme juga. Ya. Memanipulasi, macam-macam lah, menekan ya bangsa yang kasta yang lebih rendah. Begitu Islam datang, kalian sama. Maka India hari ini ada sekitar 300 juta lebih. 300 juta kaum muslimin di India. Ya. Lebih banyak dari Indonesia kalau gitu. Ya. Ada 300-an juta kaum muslimin di India itu. Nah, kemudian pecah menjadi India, Pakistan, Bangladesh. Kalau digabungkan berapa itu? Jadi kita jangan kemudian down. Betul, zaman itu memang bahasanya bahasa perang. Zaman sekarang aja semua dengan perang. Bahkan dalam yang sering dulu waktu masih kampanye Prabowo, CV Pacem para belum. Siapa yang pengen damai harus siap perang, begitu. Siapa yang mau damai harus siap perang. Karena orang yang kuat tidak akan berani diserang, sehingga apa? Mau nggak mau ya sudah damai. Nah, inilah tujuan dari setiap penaklukan Islam. Satu, membebaskan manusia dari menghamba kepada sama manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Kepatuhan, ketundukan yang mutlak bukan pada raja, tapi pada Allah SWT. Ya, Raja Louis XIV kan, L'État c'est moi kan, negara adalah saya, hukum adalah saya. Nah, itu kan penghambaan kepada raja. Dan itu berlangsung berabad-abad di Barat. Sampai akhirnya kemudian revolusi Prancis itu kan karena saking kuatnya tekanan kepada masyarakat dari gereja dan raja. Ya. Yang kedua, membebaskan manusia dari dunia yang sempit menjadi dunia yang luas. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama, kezaliman raja-raja, menuju keadilan Islam. Maka mereka menaklukkan bangsa-bangsa dari mulai Mesir sampai ke Afrika Utara, sampai ke Spanyol, Andalusia, dengan membawa keadilan, pedang keadilan untuk mematahkan, menghancurkan pedang kezaliman. Lalu berbondong-bondonglah kaum muslimin. Andalusia itu sampai ke Sevilla, ya, Barcelona, ya, yang kemarin latihan sama Bayern Munchen. Ya. Ini yang Barca mania ini bersedihlah ya. Kalah kok 8-2 ya. Nah. Sekarang kita mengenal Sevilla, Barcelona, Madrid itu sebagai klub-klub sepak bola. Dulu itu adalah kesultanan-kesultanan Islam. Toledo. Ya. Berapa tahun kaum muslimin berkuasa di sana? 800 tahun. 800 tahun di sana itu. Sampai ada banyak sekali lahir para ulama. Imam Qurtubi itu dari Cordoba, Cordoba. Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, Ibn Rushd, banyak sekali dari sana.
para ulama. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kedokteran modern itu kedokteran yang yang sekuler, tidak benar. Peletak dasar kedokteran modern adalah Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Mereka adalah ulama-ulama Islam. Ya. The God of Medicine. Ya. Jadi kita lupa dengan sejarah kita sehingga kita tidak tahu bahwa ternyata 800 tahun Islam menguasai Spanyol. Namun kita lihat hari ini habis. Di Sevilla nggak ada masjid. Masjidnya sudah dibikin gereja, dibikin kafe, dibikin bioskop. Nah, masjid yang terkenal, masjid Cordoba sekarang jadi museum dan jadi kafe. Istana yang terkenal Alhambra nggak tahu sekarang jadi apa. Banyak sekali Alhambra kalau Alhambra itu. Ya. Inilah hakikat kemerdekaan, membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari menghamba kepada sama hamba. Menjadi manusia yang merdeka, kenapa? Karena hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat kemerdekaan. Yang kedua, dari sempitnya kehidupan yang hanya melihat duniawi saja menjadi kehidupan yang luas yang orientasinya dunia dan akhirat. Yang ketiga, membebaskan dari kezaliman para penguasa yang zalim, para raja-raja, agama-agama yang zalim kepada keadilan Islam. Itu makna al-hurriyah, kemerdekaan. Kata-kata Rib'i bin Amir ini begitu monumental sehingga banyak dikutip oleh para ulama. Para ahli sejarah juga banyak mengutip. Ya. Di balik kata-kata itu tercermin tujuan-tujuan asasi kedatangan Islam. Salah satunya yang terpenting ialah membebaskan manusia dari hakikat penjajahan dan penindasan menuju kemerdekaan sebagai hamba-hamba Allah yang hanya mengabdi kepadanya saja. La syarikalah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itulah yang dimaksud dengan hamba yang merdeka. Jadi bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mempunyai slogan, sesungguhnya salat kami, ibadah kami, hidup kami, mati kami hanya untuk Allah. Karena bangsa itu kan hanya kumpulan manusia. Disebut bangsa itu kan kumpulan keluarga, menjadi RT, menjadi RW, menjadi desa, menjadi kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Tapi kan kumpulan-kumpulan manusia, kumpulan-kumpulan hamba Allah yang bersepakat untuk hidup bersama. Itulah yang disebut dengan bangsa dan negara. Ya. Pesan-pesan kemerdekaan dalam Al-Quran. Jadi setelah kita memahami merdeka itu terwakili dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Ya. Itulah hakikat kemerdekaan. Ya. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3. Surat tentang kemenangan. Maka disebut Al-Fatih, kemenangan. Merdeka itu pasti berawal dengan menang dulu. Orang kalah nggak mungkin merdeka, ya kan? Merdeka itu diawali dengan kemenangan. Ya. Jadi kalau orang melupakan Islam dalam proses kemerdekaan itu orang yang nggak tahu sejarah. Kata-kata merdeka atau mati itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kariman au mut syahidan. Ya. Dimudahkan dengan bahasa Indonesia merdeka atau mati. Orang tidak mau mati sembarang mati. Mereka pasti memilih mati yang husnul khatimah. Dan mati yang terbaik, mati yang lebih indah dari kematian para nabi.
yaitu mati syahid. Mati syahid itu ketika tertembak, kata Nabi SAW, atau terkena pedang, atau terkena tombak, ketika meregang nyawa, hanya seperti digigit semut. Sabda Nabi SAW. Ya. Sedangkan mati dalam keadaan biasa, sakratul maut, yang paling ringan seperti disayat 70 sayatan pedang. Hadis Nabi SAW. Jadi, mati syahid itu dirindukan banyak orang karena banyak sekali keutamaannya. Dan Indonesia pernah mendapatkan kesempatan itu. Maka tidak mungkin umat Islam, ya, sampai Bung Tomo mengatakan, kalau tidak ada takbir, saya bingung bagaimana mengangkat semangat kaum muslimin untuk berjihad melawan Belanda. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ini tujuan kemerdekaan. Kalau tadi makna dan hakikat kemerdekaan, sekarang tujuan kemerdekaan. Kenapa Allah memberikan bangsa ini merdeka? Untuk apa? Ya. Kenapa Allah memberikan kemerdekaan, kemenangan kepada Rasulullah SAW yang disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Mekah direbut kembali dalam naungan Islam. Ini hari ini masih ada tanggung jawab umat Islam seluruh dunia yang belum selesai mengembalikan Al-Aqsa kepada umat Islam. Itu amanah sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Al-Aqsa itu muqaddasatuna, tempat suci kita. Sudah pernah saya bahas di kajian ini fakta sejarah yang menyebutkan bahwa memang Al-Aqsa telah menjadi wakaf kaum muslimin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, sungguh Allah telah memberikan fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang benar-benar, kemenangan yang kokoh, yang nyata, yang tidak akan goyah lagi. Dalam surat Al-Maidah disebutkan sampai-sampai orang kafir itu putus asa untuk mengganggumu wahai Muhammad. Putus asa. Itulah kemenangan yang nyata. Sampai orang kafir putus asa. Al-yauma ya'isal ladina kafaru. Ya. Hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengganggu kalian. Lalu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat yang terakhir ya sebelum di Haji Wada. Ya, nanti akan saya bahas setelah ini. Kemenangan yang nyata adalah kemenangan yang tidak mungkin terganggu lagi. Musuh sudah takut. Untuk apa? Allah berikan kemenangan yang nyata. Liyaghfirallahu lakallahu ma taqaddama min dzambik. Yang pertama, karena Allah hendak memberikan ampunan atas perjuangan menempuh berbagai rintangan, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun melawan Belanda. Dosa kalian akan diampuni, yang hidup maupun yang mati. Nah ini Allah berikan hadiah maghfirah, surga juga, ampunan dan surga. Ma taqaddam, yang lampau, ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Oleh karena itu, bangsa yang mensyukuri nikmat Rabbnya akan jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maknanya apa? Baldah, negeri tayyibah yang baik, wa rabbun ghafur, Allah mengampuni penduduknya. Jadi bicara tentang perjuangan berakhir dengan kemenangan, lalu kemerdekaan, kemudian datanglah ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Urutannya begitu. Hadiah terbesar bagi seorang hamba adalah diampuni dari segala dosa, diterima amal solehnya. Kan begitu. Yang kedua, setelah diampuni, wa yutimma ni'matahu.
serta menyempurnakan nikmatnya atasmu. Nikmat kemerdekaan, lalu nikmat Islam. Ada nikmat yang lebih tinggi daripada Islam? Nggak ada. Negeri mana yang lebih nikmat yang lebih besar kalau penduduknya diatur dengan aturan Islam. Jadi begitu. Ini urutannya seperti itu. Petunjuk Allah untuk orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan ada dalam surat Al-Fatihah. Maka tidak mungkin Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir tidak faham ayat ini, padahal mereka adalah para ulama. Ketika mereka merumuskan dasar negara, tidak mungkin mereka para orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya. 4 orang yang menjadi wakil dari kaum muslimin dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah mewakilkan Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso. NU mewakilkan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, ayah dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Syarikat Islam mewakilkan Kiai Haji Agus Salim. Muhammadiyah mewakilkan 2 orang, Kiai Haji Dr. Abdul Qahar Mudzakir. Para ulama ini utusan dari kelompok, dari kumpulan para ulama, pasti faham sebentar lagi kita akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesempurnaan. Maka mereka tidak mau kemenangan ini lepas dari kaum muslimin. Dan serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbing kamu kepada jalan yang lurus. Siratam mustaqimah. Jalan apa? Jalan Islam. Tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Masa hidupnya diatur dengan Islam, sendirian diatur dengan Islam, sekeluarga diatur dengan Islam, se-RT sudah enggak. Ya, bagaimana ini? Ketika sebagai pribadi diatur dengan aturan Islam, di keluarga pengennya diatur dengan aturan Islam, di RT sudah, wah kalau Islam jangan deh, ini kan kita hidup bareng-bareng ya. Nah sudah, masuk naik lagi desa, nah sudah semakin ke pinggir. Kecamatan, tambah susah lagi. Provinsi, negara, jangan loh. Bagaimana bisa kemerdekaan mendapatkan ridho kalau tidak sesuai dengan ayat ini? Siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Tidak mungkin 4 ulama ini nggak paham. Saya yang bukan ulama aja paham. Ini tujuan kemerdekaan. Ya. Sesungguhnya kami telah berikan kalian kemenangan yang nyata agar kalian, berarti kan tujuan. Kenapa kami berikan kemenangan? Agar kalian mengikuti jalan yang lurus, agar nikmat kalian sempurna. Apa nikmat sempurna? Waraditu lakumul islama dina. Coba kita baca ayat itu. Al-yauma akmaltu. Ini nih. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah kemenangan Mekah takluk, Rasulullah SAW berhaji, di haji wada turunlah ayat ini. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Kocar-kacir semua sudah. Bahkan pimpinannya sudah masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Yang paling akhir adalah Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Tidak ada lagi yang berani tidak masuk Islam. Semua masuk Islam. Lalu turunlah ayat idza jaa nasrullah. Kan urutan-urutannya begitu. Nah, al-yauma pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, aturan hidupmu. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nah, nikmat itu cukup dengan sempurnanya agama.
Nikmat itu telah cukup dengan waraditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai din kalian. Din itu jalan hidup. Din itu aturan. Din itu undang-undang. Din itu tata negara. Tata kelola negara. Itu din. Ya. Dan ini tujuan kemerdekaan langsung dijelaskan secara urut. Surat Al-Fatih, surat Al-Ma'idah, surat An-Nasr. Kalau kita mau mengkaji Al-Quran, kita kembali kepada surat Al-Fatih tadi. Jadi tujuan kemerdekaan seperti itu. Selanjutnya, masih di surat Al-Fatih. Ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kenapa dimenangkan? Karena dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa huda, petunjuk, dan agama yang benar, agar dia memenangkannya terhadap semua agama. Jadi tujuan Allah mengirimkan Rasulullah SAW membawa Islam agar Islam itu menang. Yang lain kalah. Izhar. Nah, jadi suatu yang aneh, negara mayoritas Islam tidak diatur dengan aturan Islam. Itu enggak demokratis. Betul? Demokratis itu yang terbanyak yang... Nah, coba. Jadi kalau mau demokratis, ya pakai aturan Islam. Karena apa? Karena penduduknya mayoritas Islam. Nah, pengen menangnya sendiri. Dia memenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ini ayat sebelum ayat terakhir. Nanti silakan baca sendiri ayat terakhir. Itulah pribadi-pribadi yang merdeka. Ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ayat ini turun di saat perang baru selesai. Jadi memang harus ada saywar. Ada memompa semangat. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas. Keras kepada kekufuran. Nah, yang bilang ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen lunak. Loh yang nyiptakan bumi ini Allah loh. Jadi kalau kemarin Mak Banteng bilang ya, yang tidak mau yang menolak Pancasila silakan tinggal di luar Indonesia. Saya katakan Pancasila hanya bisa diterapkan dengan sempurna kalau diterapkan dengan cara-cara Islam. Sila pertamanya udah gagal semua. Hanya Islam yang bisa melaksanakan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah. Yang lain nggak bisa. Sudah. Tuhannya 3 gimana Esa? Iya kan? Bahkan yang lain Tuhannya nggak jelas. Ya. Konghucu itu nggak jelas Tuhannya siapa coba? Kita kalau jujur loh ya. Ini kecerdasan dari para ulama dulu. Ketika kalimat kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus, diganti ketuhanan yang Maha Esa. Karena ternyata Tuhannya yang Esa cuma kaum muslimin. Kalau 3 sama dengan 1, matematikanya pasti merah. Iya kan? Nah, inilah. Idza jaa Rasulullah wal Fatih. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, kemudian kemerdekaan. Pertolongan, kemenangan, kemerdekaan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Sucikanlah Allah, bertasbih. Ini cara, setelah kamu menang, jangan kemudian euforia berlebihan, mengadakan konser ini, konser itu, perbanyak tasbih, perbanyak zikir, tahmid, ya, langsung diajari sama Allah caranya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mohon ampun. Ya. Mungkin sudah pernah dibahas di sini mukjizat istighfar ya. Keutamaan istighfar bukan hanya untuk menghapuskan dosa, tapi juga menambah kekuatan. Ya. Memberikan keyakinan. Ya. Sesungguhnya Dia Allah, Dia adalah Maha Penerima taubat. Ini ayat-ayat berkaitan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Fathu Makkah. Membebaskan Mekah dari kaum Quraisy yang tidak mau menerima Islam. Ya. Nah ini tujuan kemerdekaan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Artinya mereka tunduk, sudah diatur oleh Islam. Sampai ya'isa, sudah putus asa. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, pada Allah. Nah, ini tujuan merdeka. Tidak ada penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, jalan hidupmu, aturan hidupmu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini turun pada Haji Wada. Jadi haji ya. Al-Maidah ayat 3. Di akhir, ayat akhir. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya. Awalnya hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Baru terakhir al-yawma yasal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum ya. Nah, ini menegaskan kemenangan yang baru beberapa hari yang lalu terjadi. Ya. Rasulullah SAW di Madinah di Mekah hanya 18 hari. Mekah takluk, kemudian beliau mempersiapkan untuk haji. Karena beliau memang berangkat dengan haji qadha, umratul qadha. Karena tahun lalu beliau berangkat dari Madinah 500 kilo berjalan kaki, di Hudaybiyah dicegat. Kaum Quraisy mengatakan, kalian tidak kami izinkan untuk masuk Mekah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW pulang ke Madinah. Nah, ternyata tahun depannya Allah berikan kemenangan. Ini 18 hari beliau di Mekah. Turun ayat Al-Yawma akmaltu ini. Inna fatahna laka fatam mubina, kemudian dan sebagainya. Tujuan Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada kaum muslimin adalah berdasarkan ayat-ayat tadi. Surat Al-Fatih, Surat An-Nasr, Surat Al-Ma'idah ayat 3. Tujuan Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada kaum muslimin adalah 1. Agar Allah memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan mereka sebagai imbalan atas perjuangan dan pengorbanan. Dalam surat Ali Imran disebutkan, liyattakhidha minkum syuhada. Peperangan itu memang tidak bisa dihindarkan selagi hak dan batil masih ada. Itu pertempuran abadi, tidak mungkin damai antara hak dengan yang batil. Sudah sunnatullah. Oleh karena itu, hak dan batil itu akan terus terjadi peperangan. Jangankan antar negara, diri kita saja, nafsu kita saja, selalu terjadi peperangan antara hak dan batil. Kalau haknya menang, maksiat tidak jadi. Kalau batilnya menang, kita jadi bermaksiat, kan gitu tiap hari. Ya. Jadi ampunan itu bisa berupa nikmat, lalu bersyukur dan Allah berikan ampunan. Bisa berupa musibah, kematian, tapi matinya mati syahid. Allah berikan ampunan bukan hanya untuknya, tapi untuk 70 anggota keluarganya. Semuanya boleh masuk surga. 70 orang dari seorang yang mati syahid. Ya.
Ini saking mulianya orang mati syahid. Begitu meninggal, langsung ruhnya diangkat ke surga. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sekarang sudah di jannah. Sudah di surga mereka. Inna arwah syuhada fi jawfi tayran hudrin fil jannah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Hadis ini turun ketika Jabir bin Abdullah, seorang anak kecil, Jabir putranya Abdullah, bapaknya meninggal di perang Uhud. Beliau menunggu bapaknya di perbatasan kota Madinah. Ditunggu kok nggak datang, nggak lewat. Ya Rasulullah, di manakah ayah? Nabi menjawab, bapakmu sudah di surga. Turunlah ayat, la yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, ya, terus mendapatkan rezeki dan seterusnya. Ya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa ruhnya langsung diangkat oleh Allah ke surga. Nanti dikembalikan ketika hari kebangkitan. Tapi tidak melalui hisab, tidak harus melalui sirat. Ya. Balik lagi ke surga. Tidak melalui berbagai macam kesulitan, apalagi sakaratul maut, apalagi adab kubur, tidak. Apalagi pertanyaan dua malaikat, sudah langsung. Siapa yang nggak pengen kayak begini? Ya, mati syahid. Dan itu hanya diperoleh, ya, oleh mereka-mereka yang berjuang menegakkan agama Islam. Oleh karena itu saya sampaikan di dalam sebuah seminar tentang syariat Islam, saya sampaikan sebenarnya memahamkan makna jihad fisabilillah, yang paling penting memahami makna jihad adalah tentara dan polisi. Tentara dan polisi, agar tidak salah niatnya ketika mati. Karena mati cuma sekali, nggak bisa balik lagi. Salah niat, habislah. Ya kan? Siapakah orang yang paling punya kesempatan paling besar mati syahid? Ya tentara dan polisi. Mempertahankan sejengkal tanah milik kaum muslimin, matinya mati syahid. Kalau kemudian jihad nggak dibahas di situ, saya mati membela tanah air. Aduh, matinya nanti sama tanah, sama air. Ya, karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kepada selain Allah berarti mati sia-sia. Ya. Maka perlu difahamkan, Natuna diserang. Siapa yang mempertahankan Natuna dan mati karena itu mati syahid. Ya. Mempertahankan sejengkal bumi kaum muslimin. Man mata ala mali fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, dia syahid. Apalagi negaranya. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nambah dikit saja. Jangan karena bumi pertiwi, jangan. Loh, kita lebih mulia dari tanah ini kok. Betul? Kita lebih mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bumi, air, laut, semua ini untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah hamparkan semua yang di langit dan di bumi untuk kaum muslimin, untuk manusia. Oleh karenanya, ya, nasionalisme itu bukan sesuatu yang salah kalau tidak diartikan dengan sempit. Nasionalisme pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa cintanya Nabi SAW terhadap Mekah. Ketika beliau akan pergi dari Mekah, beliau menangis, wahai bumi, tidak ada bumi yang lebih aku cintai melebihi Mekah. Karena memang beliau lahir di Mekah, keluarganya di Mekah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tetapi ya, tidak kemudian kita mati demi bumi itu. Ya, mati demi membela kebenaran. Mati demi membela hak kita.
yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, menyempurnakan nikmatnya dengan ditegakkannya syariat Allah sehingga membuat orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan mereka. Al-Maidah ayat 3. Ya. 3, memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan hidup Islam dan aturan syariahnya. Ya, ini Al-Fatih ayat 3. Juga Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkanlah kami dalam jalan yang lurus. Bukan jalan sirat ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah. Siapa? Yahudi. Waladdallin. Bukan yang sesat. Siapa? Nasrani. Jalan Islam. Lalu tiap hari kita baca 17 kali. 4. Memberikan kemenangan yang kokoh dan nyata dan manusia berbondong-bondong menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Begitu. Ya, tidak mungkin kemudian setelah Islam menang, kemudian terserah kalian mau diatur pakai aturan apa. Nggak bisa begitu. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah mengisinya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Dan orang yang paling paham adalah orang-orang yang berjihad hari itu. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahu la ma'al muhsinin. Al-Quran mengatakan demikian. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami. Dan pimpinannya sedang rapat. Ya, siapa pimpinan Hizbullah? Pimpinan Sabilillah. Kalau bukan orang-orang itu. Ya. Pimpinan kepanduan, semua adalah para ulama yang ikut dalam PPKI itu. Mereka mewakili para mujahidin di seluruh Indonesia. Mereka mewakili umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, dan ini yang penting ingin saya sampaikan. Soekarno itu tidak punya masa. Karena dia hanya mahasiswa saja. Yang punya masa Wahid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim, yang punya masa orang Muhammadiyah. Nah, ini saya sampaikan agar kita semua paham sejarah. Tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik, di mana Tsar Rusia jatuh. Ya. Lenin, Stalin itu kan. Akhirnya komunisme tegak di Rusia. Nah, seluruh dunia, yang apalagi dunia ketiga yang masih dijajah, sangat berharap sosialisme dan komunisme bisa membebaskan diri dari penjajahan-penjajahan. Akhirnya apa? Berdirilah partai-partai komunis di berbagai negara. Di Arab itu partai Ba'ath itu partai sosialis. Gamal Abdul Nasir itu seorang sosialis. Yasir Arafat itu sosialis. Muammar Gaddafi itu sosialis. Pendiri partai Ba'ath namanya Michel Aflaq, seorang Kristen. Jadi dunia Islam, dunia kaum muslimin semuanya sangat mendambakan komunisme, sosialisme bisa membebaskan dari penjajahan. Tahun 1922 Soekarno kuliah di ITB dan ITB menjadi pusat sosialisme. Karena profesornya adalah dari Partai Sosialis Belanda. Ketika itu Soekarno sedang jalan-jalan ke Dayakolot. Ketemu sama seorang petani. Dia nanam di tanahnya sendiri, bibitnya dari bibit dia sendiri, diolah sendiri, dimakan sendiri, tapi masih kere terus. Inilah contoh petani Indonesia hari itu. Petani dalam keadaan dijajah. Soekarno ingin menjadikan para petani ini bangsa yang merdeka. Lalu dia tanya, Pak namanya siapa? Marhen. Pak Marhen. Jadilah ya, Marhenisme. Sosialisme ala Indonesia dikasih nama Marhenisme alias gotong royong. Silakan baca sejarahnya. Jadi sosialis itu, Soekarno itu sosialis.
Pemikiran Soekarno itu sosialis. Baca sendiri dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Pidato-pidatonya. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Itu pidatonya Soekarno. Dan hari itu semua tidak ada rasa takut. Karena Indonesia belum merdeka. Semua orang punya hak untuk memilih ideologinya. Kaum muslimin pengen dengan syariat Islam. Soekarno, Hatta, Syahrir pengen dengan sosialisme. Itu aslinya. Nah, hari itu dari mulai tanggal 23 Mei sampai 22 Juni debat. Apa dasar negara kita? Nah, nanti akan saya bahas setelah ini. Tujuan tertinggi kemerdekaan adalah agar seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tunduk patuh hanya kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sekutu baginya dalam mengatur seluruh jagat raya dan agar hanya Allah saja yang diagungkan, diibadahi dan dipatuhi dengan segala aturannya dalam hal ibadah, hukum dan perundang-undangan, ekonomi, sosial, rumah tangga dan seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana firman Allah berikut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb sang pengatur semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Serahkan diri semuanya kepada Allah. Serahkan. Al-An'am 162, 163. Ya. Dengan Islam kita menjadi mulia. Ini juga kisah tentang kemenangan. Ya, tentang pembebasan. Tentang kemerdekaan bangsa Palestina. Siapa yang merdekakannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Tariq bin Syihab, beliau berkata, Umar bin Khattab keluar menuju Syam dan bersama kami Abu Ubaidah ibnul Jarrah, panglima yang dikirim oleh Umar. Kemudian mereka datang pada air yang dangkal, ada sebuah oase. Dan Umar berada di atas ontanya, kemudian beliau turun dan melepas kedua khufnya, lalu meletakkannya di atas pundaknya dan memegang tali kekang untanya, kemudian menyeberang air yang dangkal tersebut. Disaksikan ribuan pasang mata, termasuk orang-orang Kristen yang tinggal di Al-Quds atau Yerusalem. Jadi Abu Ubaidah ibn Jarrah menaklukkan Palestina, kemudian uskup yang memimpin Palestina akan menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis. Tapi dia pengen yang menerimanya adalah Umar bin Khattab. Maka Umar mengadakan perjalanan dari Madinah ke Syam, ke Palestina, 30 hari, gantian. Dia cuma pakai 1 ekor unta. Jadi kalau hari ini Umar yang naik unta, besok dia nuntun, gantian sama pengawalnya. Itu khalifah kayak gitu. Ada yang mirip Umar di sini kayaknya. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, ya, ditonton sekian ratus ribu orang, kok malah nuntun unta, ngasih makan unta, kemudian ini sepatunya taruh di sini, sepatu yang dari kulit ya, khuf, taruh di sini kayak dekil amat gitu ya. Khalifah kok kayak begini gitu ya. Malu mungkin Abu Ubaidah ibn Jarrah. Paling enggak kan ya kayak gambaran para raja-raja Barat gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, engkau melakukan ini, engkau melepas kedua khufmu. Khuf itu kaos kaki dari kulit ya. Biasa dipakai orang kalau di sini jamaah tabligh yang dari Pakistan itu ya. Dan meletakkannya di atas pundakmu. Ya, kalau mungkin di sini pakai handuk ya, handuk taruh di sini. Khalifah kok handuknya ditaruh di ya, leher, padahal itu nggak apa-apa. Dan engkau megang tali kekang untamu, kenapa nggak suruh orang lain? Dan engkau menyeberang air yang dangkal ini, sungguh akan bahagian diriku kalau penduduk negeri memuliakanmu. Sudahlah, biar kami yang, ini luar biasanya Umar. Bahkan
untanya sendiri dia yang ngurus. Ini tanggung jawab saya. Kalau mau bawa, ketika Abu Hurairah mau bantu, apa kata Umar? Kamu mau nanti di akhirat tanggung jawab ini. Ketika Umar mau membagikan beras gandum kepada penduduk Madinah di malam hari, itu beliau mikul sendiri. Abu Hurairah minta, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang bawa. Nah, kata Umar? Kau mau bawa, tanggung jawabku nanti di akhirat. Nah, mau bertanggung jawab atas kesalahanku nanti di akhirat. Enggak, wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, biar saya yang bawa. Nah, karena ini tanggung jawab saya. Nah, belusukannya Umar kayak begitu. Panggul sendiri dia. Ketika ada orang mau bantu, dibilang, kau mau nanti di akhirat nanggung. Enggak, wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, biar saya yang bawa. Sampai dia mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya ada seekor keledai terpeleset di Irak, karena jalannya rusak, aku takut nanti dituntut di akhirat. Kalimat yang sangat masyhur. Ya. Seandainya ada seekor keledai di Irak terpeleset gara-gara jalannya tidak diperbaiki, aku takut nanti di akhirat ia menuntutku. Itu Umar bin Khattab. Maka beliau sangat marah kalau ada penyelewengan terhadap kekuasaan. Umar bin Khattab sangat marah lalu berkata, oh, tidak ada yang berkata demikian kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Engkau menjadikannya pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat ini keluar, kalimat yang sangat terkenal, inna kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam fa mahma natlubul izzata bi ghairi ma azzanallahu bihi adallanallah. Kita dahulu adalah kaum yang paling hina, kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya Allah memuliakan kita, niscaya Allah akan menghinakan kita. Bangsa ini seharusnya sudah dimuliakan ketika 17 Agustus 75 tahun yang lalu. Kalau mau mengambil Islam sebagai dasarnya. Akhirnya hari ini bangsa yang punya utang 6.000 triliun. Bunganya 10% per tahun 600 triliun. Bangsa ini harus bayar bunganya 2 triliun per hari. Siapa mau bantu? 2 triliun per hari. 2 juta. Jadi kalau dihitung dari 200 juta orang, kira-kira satu orang dapat berapa per hari? Silakan dihitung sendiri, bukan tanggung jawab saya. Nah. Itu baru bunganya 600 triliun, artinya 2 triliun per hari. Baru bunganya belum pokoknya. Masya Allah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini baru bisa balik 200 tahun yang akan datang. Ya. Tol Batang-Semarang, pemasukannya tiap bulan itu 50 juta. Untuk bayar bunga seratusan juta atau berapa itu? Ya. 1 M per yang jelas dari keuntungan bersih aja sudah nggak balik. Ya. Ini sampai kapan ini utang ini akan selesai? Ya. 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 Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal, kita kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, maka kita tidak akan mencari kemuliaan dengan selainnya. Para ulama sudah berusaha keras. Ya. Tanggal 1 Juni, Soekarno diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Dia menyebutnya Pancasila. Pertama, nasionalisme. Kedua, internasionalisme. Yang ketiga, kemanusiaan, humanisme. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, ketuhanan. Itu versi Soekarno. Ya. Kemudian Muhyamin, sebelumnya sekitar 28 Mei,
mengusulkan juga hampir sama. Lalu kemudian para ulama ini mengusulkan dengan lebih jelas. Dan akhirnya tanggal 22, ini mohon maaf, jangan alergi kalau ada lihat kalimat tauhid. Ya, karena nanti akan antum lihat ini salib. Ini resmi. Coba lihat, yang paling terlihat pertama apa? Salib. Ini paling gede itu. Ini logo resmi peringatan kemerdekaan ke-75. Logo resmi dari pemerintah. Coba lihat sendiri ini. Langsung terlihat kan? Ya, itulah kristenisasi di Indonesia, tidak berani terang-terangan, suka kayak gitu. Ini pelajaran buat kita, sampai merdeka ke tahun ke-75 pun mereka masih ingin seperti itu. Subhanallah, ini kita kembali ke sejarah yang lama ya. Ini resmi loh, silakan dibuka logo resmi ulang tahun kemerdekaan ke-75. Alasannya ini apalah itulah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada logo salib di situ. Sampai Agim dibully di media sosial karena beliau keberatan dengan logo ini. Ya. Inilah Piagam Jakarta. Jadi Muhyamin mengusulkan sila ini peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri ini. Soekarno mengusulkan nasionalisme, internasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, ketuhanan. Lalu kemudian setelah semua mendapatkan kesempatan untuk memaparkan idenya tentang dasar negara, barulah tanggal 22 Juni semua sepakat, tim 9 sepakat, Piagam Jakarta adalah naskah teks untuk dibacakan pada saat proklamasi. Ya, ini fakta sejarah. Fakta sejarah bahwa tanggal 22 Juni seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh tim 9 sepakat akan memerdekakan bangsanya. Dan disiapkannya lah teks proklamasi itu dalam bentuk Piagam Jakarta. Bukan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu dibikin tanggal 17 Agustus ba'da subuh oleh Soekarno sama Sayuti Melik. Tanpa kesepakatan yang lain. Dan ini jarang diungkapkan. Silakan dibuka dalam Api Sejarah. Tulisan Ahmad Mansur Suryanegara. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang mau merdeka, apa yang pertama disiapkan? Teks proklamasi. Masa mau merdeka tanggal jam 10 baru bikin teksnya jam 6 pagi? Undangan aja disiapkan berbulan-bulan. Ya, betul nggak? Kita mau ngadakan walimah nih. Atau Bapak dapat kesempatan, Pak tolong minggu depan Bapak jadi khotbah Jumat. Kira-kira bikin naskah nggak? Bikin paling enggak kisi-kisi. Kenapa? Karena akan menghadapi satu jamaah masjid. Apalagi mau mengumumkan kepada dunia hari ini Indonesia merdeka. Tidak mungkin tidak disusun naskah teks pernyataannya, proklamasinya. Baru kepikir sekarang. Kok bisa rapat sampai rapat sampai rapatut. Rapat ya. Merapatut ya. Dari mulai Mei, ya, Mei, Juni, Juli sampai Agustus rapat. Naskah itu dibawa oleh Bung Hatta. Kemudian bahasa Jawanya ketelingsut. Apa ketelingsut itu? Susah saya. Hilang tanpa sengaja. Apa ya mungkin? Besok mau proklamasi, malamnya nggak disiapkan. Sehingga paginya bikin coret-coretan. Coba kita gunakan logika saja. Sementara sudah rapat sekian lama.
Kok lupa bikin teks proklamasinya? Ini sejarah yang dihilangkan dari kita. Kenapa? Kalau yang dibaca ini, maka dunia akan geger. Indonesia adalah negara yang berdasar ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu konsensus bangsa tanggal 22 Juni. Saya hanya membacakan sejarah. Jadi kefahaman para ulama atas ayat-ayat yang saya sebutkan tadi melahirkan etikat yang kuat. Kami syukuri kemerdekaan ini dengan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya saja. Yang enggak Islam enggak usah ikut. Kira-kira mungkin enggak kalau para ulama itu sudahlah enggak usah Islam enggak apa-apa, kan kita besok merdeka gitu. Enggak mungkin. Dan hari itu belum ada yang punya dominasi kecuali para ulama. Yang punya dominasi adalah ulama. Yang didengar komandannya adalah ulama. Fatwanya yang didengar adalah ulama. Bahkan mau berangkat berjihad, datang kepada ulama, minta doa. Bambu runcingnya dikasih doa. Karena kuatnya pengaruh para ulama. Maka kepada ulama itulah diserahkan nasib bangsa ini. Saya bacakan. Ya, bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sudah pada hafal kan ini? Terasa sekali bahwa ini adalah kata-kata untuk proklamasi. Sampai akhirnya di sini, ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasarnya adalah ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam, tujuannya adalah keadilan sosial. Ini dokumen sejarah ditandatangani oleh seluruh wakil bangsa Indonesia tanggal 22 Juni. Ya, saya hanya memaparkan fakta sejarah yang sengaja disembunyikan selama ini. Sehingga banyak orang yang nggak paham apa itu Piagam Jakarta. Jadi kalau orang ingin kembali ke Piagam Jakarta itu kembali kepada kesepakatan awal bangsa ini. Bukan makar, asalkan tidak menggunakan kekerasan. Jadi apa yang saya omongkan ini bukan berarti kemudian angkat senjata, bukan. Ya. Nah itu yang sering salah tafsirkan. Kita mengembalikan bahasa sejarah. Nah, tanggal 17 Agustus karena sudah mepet waktunya, ya terpaksa dengan alasan hilang dibacalah teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Itu dibikin jam 5 pagi. Jam 10 dibacakan. Coba. Ceroboh sekali kan? Nah, ada apa di balik itu? Maka tanggal 18 rapat. Sila pertama harus dihapus. Kenapa? Karena Indonesia Timur akan melepaskan diri dari Indonesia kalau ada ini. Datanglah Laksamana Maida, Bung Hatta, Bung Karno, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya. Akhirnya sidang PPKI berlangsung keras. Nah ini. Kiai Haji Wahid Hasyim mengatakan pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan irian Indonesia Timur
menurut pandangan hukum Islam adalah perbuatan mungkar yang tidak dibenarkan secara Islam. Dan wajib bagi tiap-tiap orang muslim menyatakan ingkar atau tidak menyetujuinya. Ini surat kepada Bung Karno. Ketidaksetujuan dihapusnya kalimat kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dari sila pertama. Namun akhirnya terjadi perdebatan panjang dan kemudian pihak kaum muslimin ngalah, ya sudah. Dihapus tapi diganti ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi ini ceritanya begitu, ya. Sampai hari ini. Ternyata belum cukup. Masih minta lagi. Presiden Republik Indonesia adalah warga negara asli yang beragama Islam. Ini harus dihapus. Maka jadilah Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli, beragama Islam dihapus tanggal 18 Agustus. Nah, sekarang dihilangkan lagi aslinya. Karena amandemen tahun 2002, Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ya jelas masa warga negara Amerika. Nggak perlu ada. Aslinya sudah hilang. Coba dari sini bisa kita lihat bahwa upaya-upaya untuk menggerus Islam itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Nah, hanya dengan syariat Islam saja, prinsip-prinsip Pancasila benar-benar dapat diwujudkan. Hanya dengan Islam saja ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dilaksanakan. Tauhid itu bisa dilaksanakan. Esa, Maha Esa, bukan hanya Esa. Bukan ketuhanan yang Esa, tapi Maha Esa. Hanya dengan Islam saja semua sila ini bisa benar-benar diwujudkan. Ini cara kita. Jangan dikatakan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam, bukan. Oh, ini hasil dari ijtihad para ulama. Bahkan ketika kata-kata kewajiban melaksanakan syariat Islam dihapus pun mereka masih ingin, ya Allah ini disisakan. Yang Maha Esa. Hanya Engkau ya Allah Tuhan kami. Hanya Engkau ya Allah Tuhan bangsa Indonesia. Coba. Hanya Engkau ya Allah yang diibadahi oleh umat Islam, oleh orang Indonesia. Yang lainnya batil ya Allah. Apa mau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan? Nah, silahkan kalian anggap, tapi kami tidak. Tuhannya bangsa Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bahkan sudah minta dihapus pun mereka masih punya ketajaman politik yang luar biasa. Strategi yang Maha Esa, bukan hanya yang Esa. Allah yang Maha Esa. Kalau satu banyak yang satu, tapi yang Maha Esa. Tidak bergantung pada yang lain. Hanya Allah SWT. Sebagai penutup, ini pengakuan dari orang nggak tahu agamanya apa, karena mungkin nggak penting bagi dia ya. Siapa sebenarnya yang suka menggunakan sara? Negara kita kan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hormati dong umat Islam yang Tuhannya melarang memilih pemimpinnya yang non-muslim. Itu artinya mereka melaksanakan Pancasila, sila ke-1. Nah. Jadi kalau kita pengen syariat Islam itu berarti melaksanakan sila pertama. Asalkan ya itu tidak melakukan kekerasan. Karena itu akan berhadapan dengan aparat. Nah, kita dakwahkan ini, fakta sejarah ini sehingga umat Islam sadar. Kemerdekaan diisi dengan melaksanakan syariat Islam. Kami tidak takut potong tangan karena kami tidak pernah berpikir untuk mencuri. Kami tidak takut hukum rajam karena kami nggak berpikir berzina. Sudah cukup bagi kami pernikahan yang halal. Yang takut itu kan tukang mabuk, tukang zina, tukang nyolong. Ya. Kalau dibilang hukum rajam itu kejam, nyatanya di Amerika juga ada hukum strom. Ya, hukum disuntik pakai, ya tetap ada. Karena nggak mungkin hukuman-hukuman seperti itu nggak ditetapkan. Manusia nggak takut kalau cuma hukum seumur hidup, nggak takut. Nah, tetapi ini semua harus kita maknai dengan bijak.
Ya. Tidak ada sedikit pun dari paparan ini kemudian untuk mengajak sikap-sikap yang radikal, sikap-sikap yang melawan aturan. Ya. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan bagi umat Islam adalah hanya beribadah kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya. Bagaimana cara menempuhnya? Kita musyawarahkan. Ya. Kita musyawarahkan. Oleh karena itu, berbagai macam cara. Nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan khilafah? Ya. Berbagai macam cara ini kita hormati. Ya. Sebagai sebuah wacana. Kita pahamkan umat. Ya. Karena bagaimanapun juga Islam tidak mungkin tidak menjelaskan tentang cara mengatur negara. Ya. Adapun bentuknya apa, itu masih bisa diperdebatkan. Ya. Tetapi cara yang ditempuh adalah cara yang tidak merugikan umat Islam. Karena umat Islam hari ini sudah sangat dipojokkan dengan berbagai hal. Ya. Baik itu sengaja dibikin ataupun yang memang karena salah umat Islam sendiri. Maka kita jangan menambah PR umat ini. Kita pahamkan mereka. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.